meta coach termuda. Gara-gara dia gue nggak bisa jadi meta coach termuda tuh, udah diambil sama dia. Oh gitu ya. Iya. Wow. Jadi Edgar ini juaranya Ya, termuda. Ayo Cinemi Mas. 19.30, mari kita mulai. Sok, 19.30 ya Cik, kita mulai. Silakan. Oke, so welcome semuanya, Bapak Ibu. Apa kabarnya? Selamat malam. Ini sebuah kehormatan luar biasa. Kita bisa ada di sini sama-sama. Teman-teman semua yang di sini, terima kasih sudah hadir di Meta Coach Cafe yang ada di edisi bulan Mei ini. Seperti biasa, perkenalan sedikit. Meta Coach Cafe itu adalah acara yang diadakan oleh Meta Coach Foundation. Ini adalah acara yang diadakan setiap bulan di hari Rabu minggu kedua. Tujuannya adalah bagi para Meta Coach dengan keahliannya masing-masing kita mau berbagi. Berbagi dengan tujuan bukan untuk membanding-bandingkan, tapi berbagi dengan tujuan supaya kita bisa saling belajar satu sama lain. Karena insting dari setiap manusia adalah belajar bagaimana menjadikan diri kita lebih baik, maka di sini kita saling belajar satu sama lain. Dan saya harap bukan hanya Yudi saja yang akan memberikan materi, tapi juga saya harap teman-teman di sini bisa bertanya. Atau bahkan kalau mau urung rembuk, kalau misalnya mau menyampaikan pendapat, silahkan di chat, boleh di chat. Karena dari situ kita bisa mendapatkan resource sama-sama yang bisa saling memberdayakan kita. Nah, teman-teman, hari ini saya sebagai moderator juga, maka hari ini kita akan belajar dari satu orang yang luar biasa. Tapi sebelum itu saya mau kasih tahu ground rules-nya. Ground rules-nya adalah selama kita ada di dalam sesi Zoom ini, apabila memungkinkan, silahkan buka kamera supaya kita tahu teman-teman ada di sana. Dan tujuannya juga salah satunya adalah supaya kita bisa saling silaturahmi, saling melihat satu sama lain. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa karena memang masih di jalan ataupun memang karena ada keadaan-keadaan tertentu yang tidak memungkinkan, silahkan feel free. Hati-hati bagi mereka yang masih di jalan dan ya kalau yang di rumah yang bisa memang memungkinkan santai, yuk kita buka kamera supaya kita bisa saling melihat satu sama lain. Yang kedua adalah pastikan mikrofon di mute kecuali kalau memang mau bertanya di saat sesi tanya jawab nanti. Karena biar bagaimanapun kita juga perlu menjaga supaya teman-teman yang datang ke sini bisa belajar optimal, belajar maksimal, dan apa yang kita berikan kepada mereka itu menjadi sesuatu yang baik sebagai penghormatan bagi sama teman-teman kita yang sama-sama belajar. Yang ketiga nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi kalau misalnya mau silahkan tulis pertanyaannya di chat. Nanti pertanyaan itu akan saya berikan kepada Yudi untuk bisa dijawab. Dan kalau misalnya memang mau bertanya secara langsung juga nanti akan ada waktunya. Itu juga akan dipersilahkan. Lalu teman-teman nanti semua video ini akan direkam dan rekaman ini nanti akan dibagikan di website Neurosemantics Indonesia di neurosemanticstripindonesia.com yang akan di-link nanti ke YouTube-nya dari MCF Indonesia. Jadi kalau misalnya memang teman-teman mau mendengarkannya lagi pun bisa dilakukan. Nah, without further ado, biarkan saya memperkenalkan Yudi, seorang neurosemantics trainer, seorang meta coach, yang juga adalah senior saya, karena waktu saya belajar NS Practitioner, Master Practitioner maupun APG, Yudi adalah salah satu trainer yang mentrain saya juga di situ. Yudi juga adalah seorang head dari L&D, Learning Development, sebuah perusahaan yang kalau brandnya disebut, teman-teman pasti tahu. Jadi kalau misalnya yang tahu brandnya apa, kalau saya sebut nanti kasihan Yudi pada minta diskon gitu. Jadi mendingan jangan disebut aja. Yudi juga adalah leadership team dari Neurosemantics Indonesia. Dia juga adalah seorang satu-satunya di Indonesia yang sedang berada di dalam Master Trainer Track Neurosemantics. Nah, sebuah kehormatan Yudi mau kesini kita sharing bersama-sama kita. Dan tema hari ini adalah Systemic Change in Meta Coaching. So, without further ado, silakan Yud. Aku serahkan padamu. Selamat menikmati teman-teman. Thank you, Van. Thank you for the introduction dan selamat malam teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali ya hari ini kita kumpul-kumpul dan tentunya topiknya nggak gampang sih bagi saya. Jadi saya berharap kita dapat terjadi sebuah diskusi di antara kita. Jadi feel free juga kalau teman-teman punya pendapat nantinya, punya pendapat mau berbagi ataupun mau menimpali ataupun mereject, mendinai saya punya pemikiran ataupun saya punya pemaparan, feel free untuk melakukannya. Yang penting untuk membuat kita dapat belajar satu sama lain dan mendapatkan esensi dari pembahasan kita di malam hari ini. Nah, seperti kita sampai jam 9 ya, totalnya sampai jam 9. Jadi saya akan sharing, nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan boleh langsung ketik di chat box.
atau langsung mau raise hand dan sebagainya, feel free untuk melakukannya. Eh, ya, lalu oke, saya mulai aja. Om, kayaknya makanannya mie-nya enak tuh, Om Pras. Oke, saya share screen. Oke, judulnya Systemic Change in Meta Coaching, terutama kata sistemik dulu ya, sistemik. Ini yang menurut saya sebenarnya asik untuk dibahas. Cuman kalau teman-teman untuk mendengarkan ataupun kita berdiskusi, ada satu proses berpikir yang saya mau ajak teman-teman untuk pergunakan pada saat membahas tentang sistemik ini. Jadi kalau kita bahas tentang sistemik ataupun sebuah sistem, kita nggak dapat membahasnya dengan sebuah pola berpikir yang linear. Artinya yang punya kebiasaan mikirnya urutan gitu. Habis ini apa ya, habis ini apa ya, habis ini apa ya, habis ini apa ya gitu. Jadi kalau mikirnya urutan, ini akan agak challenging untuk kita bahas tentang sistemik gitu. Walaupun ya namanya presentasi saya akan berusaha bicara tentang urutan ya. Tapi kalau kita benar-benar mau mikirnya sistem itu, kita perlu kayak mikirnya jadi lagi naik, atau ini metafornya tepat atau tidak, jadi seperti lagi naik halilintar gitu. Jadi agak mungkin kadang dapat sampai kayak vertigo gitu, atau apa, sampai ini maksudnya gimana gitu, karena kita bicara tentang sistemik ya, sebuah sistem. Tentu kalau makin luas sistemnya akan makin kompleks dan itu makin butuh panadol kali ya untuk kita mikirnya gitu. Tapi kalau yang sempit, yang kecil ya tentu itu lebih mudah atau yang kita sudah terbiasa. Jadi ini yang satu hal yang saya mau ajak teman-teman untuk pada saat nanti kita berdiskusi itu proses berpikirnya tidak dapat yang terlalu linear gitu. Artinya linear tuh yang punya kebiasaan, misalnya contoh, saya anggap Kompras masak Indomie deh. Nah, mau masak Indomie, oke, maka langkah pertama apa? Oh, buka Indominya, panasin air panas, lalu kemudian setelah panasin air panas, setelah berapa derajat, maka habis itu masukin Indominya, habis masukin Indominya, maka kita buka bumbunya, habis itu setelah buka bumbunya kita filter, kita saring minyak dan sebagainya, lalu kita taruh, setelah kita taruh, kita tiup, habis itu kita makan gitu. Nah, itu kan linear ya, satu gitu. Nah, tapi kalau sistemik tidak seperti itu gitu. Dia dapat loncat sana, loncat sini, terus kemudian belum lagi masuk lebih detail. Jadi misalnya proses lu buat bikin mie gitu ya, kita perlu apa pas bukanya perlu seperti apa? Oh, kenapa nggak mulai dari ini dulu? Habis itu buka dari tangan kiri atau tangan kanan, terus kemudian tangan kanan itu ada efeknya seperti apa dan sebagainya. Itu saling keterkaitannya lumayan panjang. Mungkin dengan teman-teman mendengarkan saya aja udah bingung. Ya, jadi ini yang teman-teman perlu sangat aware. Itu proses berpikir saya mau ajak teman-teman pahami. Nah, mari kita mulai dengan definisi dulu lah ya. Definisi untuk memudahkan kita. Jadi ada 3 kata waktu saya mikirin tentang sistemik. Ini jadi saya sendiri berusaha paham dengan kata sistemik itu sendiri gitu. Jadi ada 3 kata, paling utama adalah ada sistem. Sebenarnya paling berdekatan itu sistem dan sistemik. Nah, sistem itu kita sehari bertemu lah ya, kita bicara tentang sistem di kantor, kita bicara sistem kan, sistemnya gimana, sistem pembayarannya gimana, sistem kerjanya gimana, sistem rekrutmennya gimana, sistem pelatihannya gimana. Ya kita sering dengar kata sistem gitu. Nah, pertanyaannya adalah sistem itu apa? Ya, ini sistem itu apa? Nah, jadi kalau di sini adalah sistem itu adalah kita bicara tentang beberapa hal. Jadi artinya beberapa hal yang sudah ada, lalu kemudian menjadi satu kesatuan gitu. Jadi contoh misalnya ya sistem sistem rekrut. Nah, sistem rekrutmen itu atau sistem pelatihan ya kan. Di sini kan trainer ya. Jadi posisinya saya trainer, sistem pelatihan. Sistem pelatihannya gimana? Nah, untuk menjawab sistem pelatihannya gimana itu kan nggak hanya satu unsur, tapi ada beberapa unsur yang menjadi satu kesatuan yang disebut dengan ya ini pelatihan gitu. Ini sistemnya tentang pelatihan. Nah, jadi serangkaian hal yang bekerja sama untuk satu tujuan atau beberapa hal yang hadir bersamaan untuk menghasilkan entitas yang lengkap. Jadi dia ada beberapa hal, kumpulan-kumpulan, hanya menjadi satu. Atau saya di sini dapat lebih mengatakan sistem itu udah bentuknya lebih ke hasil, ya udah ada hasilnya. Jadi lebih seperti benda matinya ya. Gitu. Nah itu sistem, oke. Lalu kemudian sistematis.
Kalau sistematis itu adalah sebuah cara kerja yang dikerjakan dengan cara berurutan atau terstruktur. Ya, kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa kamu kerjanya nggak sistematis nih, artinya nggak berurutan. Lawannya ya tidak sistematis, artinya acak, random gitu. Nah, lalu di sini adalah sistemik. Kalau sistemik ini ada hubungan dengan sistem. Artinya, misalnya saya mengatakan sistem kerja dari sebuah apa, let's say institusi lah, institusi pelatihan. Nah, di dalam institusi pelatihan ini ada sistem tadi pembelajaran. Nah, sistem pembelajaran terdiri dari apa saja? Mungkin ada kurikulumnya, ada metode pengajarannya, ada pengajarnya, ada pengukurannya, lalu kemudian ada misalnya pesertanya, ada agendanya. Jadi ada beberapa hal yang perlu ada sehingga dan itu perlu dipenuhi dan memastikan prosesnya berjalan. Nah, lalu kemudian sistemik itu bicara tentang berhubungan dengan keseluruhan sistem berkaitan dan mempengaruhi keseluruhan sistem gitu. Artinya bagaimana semua komponen-komponen yang ada ini itu bekerja saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, itu yang disebut dengan sistemik. Ya. Jadi dia cara kerjanya itu sistemik nggak? Atau dia punya sistem tapi cara kerjanya nggak sistemik, nggak saling berkaitan. Akhirnya ya kita akan lihat sepertinya satu perusahaan dia punya sistem tapi cara kerjanya nggak sistemik, silo, mengakibatkan kadang-kadang ada keterlambatan di satu sisi, menyebabkan ada hal-hal yang tidak sesuai gitu. Nah, itu dia tidak terlalu sistemik dia kerjanya gitu. Jadi dia menyebabkan tidak berjalan dengan sesuai dengan yang kita mau lah. Nah, jadi ini 3 kata, terutama sistem dan sistemik dulu. Artinya sistemik itu kita bicara tentang berkaitan dengan atau mempengaruhi. Ya. Dan kita tahu pada dasarnya kita berdekatan dengan sistem dan sistemik ini ya. Mungkin kita gampangnya ngobrol adalah sistemnya itu gitu. Nah, lalu kenapa ini penting untuk kita pelajari ya, maksudnya memahami tentang sistem dan sistemik ini. Ya, pertama tidak dapat dipungkiri kita setiap hari berhubungan dengan yang namanya sistem. Sistem di dalam keluarga. Artinya di keluarga itu juga punya sistem. Artinya punya komponen-komponen termasuk aturan dan sebagainya. Nah, apakah keluarga ini, sistem di dalam keluarga ini bekerja saling berkaitan ini dengan baik atau tidak? Nah, kalau tidak, ya kita jadi aware lah ya. Jadi artinya dengan kita memahami sistem dan berpikir sistematis, sistemik, memahami tentang sistemiknya yang terjadi, itu membantu kita untuk paling utama adalah problem solving ya, menurut saya. Jadi karena kita tidak terhindar dari menghadapi permasalahan-permasalahan dalam hidup ini. Jadi kita tidak lagi melihat problem itu hanya satu bagian, misalnya contoh di rumah gitu. Kita nggak merasa bahagia, kita nggak hanya mengatakan bahwa oh saya nggak bahagia hanya karena anak saya atau istri saya atau orang tua saya. Kita tidak hanya tidak berkata tentang satu bagian saja. Pasal kita tahu tentang sistemik, maka kita akan melihat saling keterkaitannya apa nih di dalam rumah. Sehingga kita menganalisa menjadi lebih luas. Komponen-komponen apa yang ada dan bagaimana mereka berinteraksi, saling mempengaruhi, dan dari situ kita jadi lebih aware apa yang menyebabkan apa dan apa yang menyebabkan apa. Jadi itulah menurut saya yang pertama kita perlu sangat aware tentang itu yang disebut dengan sistemik. Ya. Nah, next-nya adalah oke. Jadi perubahan sistemik itu apa? Sesuai dengan tema kita hari ini ya. Ada proses perubahan yang melibatkan perubahan pada serangkaian aspek atau yang lebih menyeluruh yang kemudian berdampak perubahan pada sebuah sistem. Misalnya contoh tadi kalau kita bicara tentang keluarga deh, ya. Kita mau ada perubahan terkait dengan di dalam sebuah sistem keluarga. Karena kan kita tahu keluarga itu juga is a family, family system. Gitu. Karena melibatkan beberapa komponen, beberapa interaksi antara misalnya keluarga kecil, ayah, ibu, anak,
ada yang lebih luas lagi, ayah, ibu, anak, 2-3 anak, kemudian ada orang tua atau kakek, nenek, ya. Dan itu pasti sistemnya makin lebih kompleks, gitu, karena melibatkan lebih banyak komponen. Nah, pada saat kalau kita, let's say, kemudian sistem ini tidak bekerja dengan baik. Contohnya misalnya pulang ke rumah ribut terus, gitu. Nah, berarti ada sebuah sistem yang tidak bekerja dengan baik, ya, atau sistemiknya itu dia bekerja dengan outputnya itu tidak sesuai yang kita mau, ya, outputnya tidak sesuai dengan yang kita mau. Maka pada saat kita menganalisa, mau kita membuat sebuah perubahan, tidak serta-merta, ya, kalau kita tidak menganalisa dengan sistemik, kita akan paling gampang hanya melihat mana orang yang saya tidak suka, gitu. Atau saya merasa orang ini yang paling ribut. Misalnya contoh, saya sama istri gitu. Kemudian let's say istri saya ngedumel terus, mungkin saya akan mengatakan, oh ini ribut gara-gara istri saya ngedumel terus. Padahal mungkin nggak hanya itu. Kita perlu bertanya juga apa yang menyebabkan istri saya ngedumel. Nah, ada faktor apa? Nah, artinya kita perlu memahami bagaimana sebuah sistem di dalam keluarga itu bekerja, berjalan. Sehingga kita dapat menganalisa lebih detail. Oh, ternyata bukan istri ribut bukan karena istri ribut aja, tapi mungkin karena ada hal-hal yang dia tidak selama ini dia tidak apa tidak paham tentang tentang yang namanya berkeluarga gitu ya, sehingga dia merasa nggak nyaman dan dia tidak tahu cara menghandle ketidaknyamanannya dia, dan karena dia tidak tahu cara menghandle ketidaknyamanannya dia, ya akhirnya dia keluar kata-kata aja gitu. Kalau kita paham hal tersebut, kita jadi paham, oh ternyata ini adalah lebih ke kita perlu ubah. Komponennya yang kita perlu ubah adalah pengetahuan tentang mengelola ketidaknyamanan akibat bosan. Maka itu yang kita perlu fokuskan. Oke, jadi systemic change adalah kita menganalisa perubahan pada serangkaian aspek yang mempengaruhi, ya, yang terlibat di dalamnya, sehingga kita dapat mengakibatkan perubahan pada sistem tersebut berjalan sesuai dengan yang kita mau. Mudah-mudahan sistem saya di dalam bekerja ini mudah-mudahan dapat ini. Oke, saya lanjut dulu ya. Jadi ini yang kita maksud dengan systemic change. Jadi bagaimana proses yang melibatkan perubahan pada serangkaian aspek. Atau contoh di sini ada beberapa contoh perubahan sistemik. Misalnya dalam pendidikan. Jadi artinya kalau kita mau perubahan sistemik, kita mencakup semua tingkat sistem. Jadi misalnya dari ruang kelas, ya, ruang kelas, gedung, ya, distrik, komunitas, pemerintah, dan ya ini pemerintah, ya, pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Ya, jadi kita perlu paham gitu. Misalnya contoh kalau kita bicara tentang pendidikan itu, kenapa pendidikannya kurang bagus nih, hasilnya kurang baik. Kita perlu lihat sistemnya itu saling mempengaruhinya, apa saja yang mempengaruhi sehingga kondisi ini terjadi. Nah, misalnya ya ruang kelasnya bagaimana, rekrutmen guru-gurunya bagaimana, kondisi gedungnya seperti apa, ya komunitas di sekitarnya bagaimana, dukungan pemerintah daerahnya seperti apa, pemerintah pusatnya seperti apa, bahkan misalnya divisi di dalam sekolah tersebut atau pendidikannya mereka punya kriteria gurunya seperti apa. Nah, ini semua hal yang kita perlu pahami gitu. Dan yang kita perlu rubah, ya, perubahannya sehingga mampu menghasilkan sebuah perubahan sesuai dengan yang kita mau, ke arah yang kita mau. Atau contoh yang lain dalam sistem peradilan. Jadi kalau perubahan sistemnya itu melibatkan pemeriksaan, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, oh peradilan kurang baik, ya kita tidak dapat hanya mengatakan, oh jaksanya atau hakimnya atau apa. Nah, sistem proses itu semua yang ada di dalam peradilan itu, pengadilan itu seperti apa gitu. Dimulai dari cara menentukan hakim, pengawasannya seperti apa, lalu kemudian kebijakannya bagaimana, pengaturan controllingnya seperti apa. Jadi tergantung seberapa jauh Anda mau menganalisa. Nah, jadi ini contoh-contoh, artinya kalau kita mau berubah yang secara sistemik, bagaimana? Ya kita perlu merubah
mungkin terjadi ada yang hanya merubah satu komponen, ada yang perlu merubah beberapa komponen sehingga perubahannya menyeluruh gitu. Jadi sistem itu artinya perubahannya mampu lebih menyeluruh mencapai outcome yang kita mau. Oke. Nah, untuk mampu ke sana, kita perlu mampu melihat secara systematically atau melihat secara sistemik. Jadi kacamata kita, mata kita perlu melihat secara sistemik. Nah, seeing systematically artinya apa? Bahwa kita melihat kepada sebuah proses dan feedback, bahwa kita melihat proses dan feedback yang kita terima itu ada struktur ya yang membuat pengalaman itu terjadi. Atau bahasa lainnya adalah ya kita tidak lagi melihat atau mengekspek ya ada hanya satu elemen atau satu orang di dalam sistem itu yang mengerti semuanya, yang mampu menjelaskan semuanya apa yang menjadi kambing hitamnya. Jadi tidak lagi hanya dapat mengatakan hanya karena satu orang dia menyebabkan ini. Kita perlu mampu melihat apa yang menyebabkan dia ada dan apa faktor-faktor mempengaruhi sehingga menghasilkan dia di sana juga. Nah, kalau kita tidak melihat ke sana, kita akan seakan-akan misalnya di kantor nih ada satu orang kurang perform. Terus kemudian ya gara-gara dia nih, maka divisi saya jadi jelek. Kita juga perlu bertanya gitu. Mungkin tidak hanya satu orang. Lalu pertanyaan adalah rekrutmennya bagaimana? Kenapa merekrut orang ini? Atau begitu dia masuk, proses interaksi di dalam divisi itu seperti apa? Mendukung dia, nggak cocok dengan dia atau tidak gitu. Lalu kemudian apakah dia punya background, pendidikan dan sebagainya sesuai atau tidak? Nah, jadi kita tidak lagi melihat hanya satu elemen atau satu orang yang menjadi sebab di sini. Nah, untuk melihat secara sistematis, kita perlu melihat lebih luas lagi faktor-faktor, proses-proses, feedback itu ada apa aja. Atau bahasa lainnya adalah kita memperhatikan saling keterkaitan ini. Atau bahasa lain juga adalah interconnected yang terjadi. Jadi kita memahami bagaimana komponen-komponen yang ada sehingga menyebabkan kondisi ini terjadi. Challenge-nya adalah kadang-kadang ada orang waspada ya, Pak. Saya mengatakan ini bukan berarti kita perlu terlalu artinya sistematiknya akhirnya menjadi terlalu detail sampai ke bawah, hanya bingung gitu. Misalnya contoh, kapan bumi terbentuk pertama kali gitu? Secara ilmiah ya. Oh, cari akhirnya sampai bingung gitu. Ya. Ya, jadi kita perlu juga aware gitu ya, aware terlebih dahulu. Nah, jadi untuk mampu membuat perubahan secara sistematis, kita perlu mampu melihat secara sistemik. Ya. Artinya kita perlu mampu melihat. Dan sekali lagi saya ulangi, melihat secara sistemik artinya sekarang kita melihat sesuatu itu tidak hanya satu kejadian, hanya satu elemen penyebab. Kita perlu mampu melihat juga elemen-elemen di belakang-belakang yang menjadi penyebab kondisi ini terjadi. Contoh yang paling saya suka pakai adalah bunga matahari tumbuh atau bunga matahari tidak tumbuh dengan baik. Nah, kalau kita melihat secara sistemik atau tidak sistemik, bunga matahari tidak tumbuh. Oh, ini karena bibitnya kurang baik. Mungkin Anda akan mengatakan seperti itu. Atau, oh ini karena ditempatkan tempat yang keliru gitu. Tapi kita perlu tahu juga bahwa untuk membuat sebuah bunga matahari tumbuh dengan baik, selain tempat, ada air, ada matahari, ada pupuknya, ada orangnya, ada mungkin binatang-binatang di sekitarnya, bakteri-bakteri yang ada, banyak hal gitu, yang kemudian perlu ada dan mereka bekerja dengan baik satu sama lain sehingga bunga matahari ini mampu tumbuh. Saya ngambil contoh juga pohon mangga di rumah orang tua saya. Orang tua saya punya depan rumahnya itu punya pohon mangga. Dan itu sudah tidak pernah tumbuh, buah mangganya nggak pernah tumbuh selama ada 7 tahun. Lalu tiba-tiba buah mangganya tumbuh. Saya sempat ini kenapa ya? Saya nggak kepo sih sampai pulang ke Medan untuk ngecek lagi gitu ya. Cuman
menurut saya ada waktu itu selama 7 tahun ada komponen-komponen yang belum terpenuhi dan kemudian baru terjadi setelah 7 tahun. Sehingga begitu bekerja sesuai dengan prosesnya untuk menghasilkan sebuah pohon mangga, maka terjadilah pohon mangga. Ya. Nah, jadi untuk mampu membuat perubahan sistematis, ya kita perlu mampu melihat secara sistemik. Oke? Kita lanjut dulu ya. Nah, lalu apa hubungannya dengan meta coaching? Bagaimana meta coaching berhubungan dengan perubahan sistemik? Ya, ini saya ngambil. Jadi tadi yang di depan juga itu saya banyak ngambil quote atau referensinya dari buku Systemic Coaching karangan Michael Hall sama Pascal de Gambela. Sorry namanya. Nah, jadi di kita di meta coaching kita belajar tentang yang namanya systemic coaching. Dan kita tahu coaching bicara tentang perubahan. Bagaimana sebagai seorang coach kita memfasilitasi perubahan. Artinya untuk memfasilitasi di definisinya di meta coaching kita mendefinisi adalah coaching is a systemic by its very nature. Jadi artinya coaching yang di level transformational, karena kita bicara tentang meta coaching juga ada di level transformational, maka kita perlu memahami cara kerja yang sebuah sistemik yang terjadi. Ya. Kenyataannya jika coaching Anda tidak holistik atau tidak menyeluruh, dan itu tidak benar-benar coaching sebenarnya. Dan untuk menjadi coaching, and for coaching to be truly effective, it has to be systemic by design. Yet, most coaches today do not coach systemically, don't know how to coach systemically, and in fact, most have not been trained to think and work systemically, and do not have systemic model to work with. Oke, jadi beruntunglah teman-teman yang kemarin yang udah daftar, nanti akan ada kesempatan untuk mendapatkan pro bono dengan Meta Coach. Then you have going to experience a systemic coaching, gitu ya. Bagaimana? Karena ya kita being trained with that. Nah, di sini, saya akan memperkenalkan beberapa model yang kita pergunakan untuk memfasilitasi perubahan secara sistemik. Yang sering atau yang menjadi referensi di buku itu adalah The Matrix Model. Ya, kita melihat manusia. Oke, di sini artinya saya membahas perubahan sistemik itu dalam konteks atau kacamata bicara manusianya ya. Kalau bicara perusahaan, ya itu ada satu hal lagi. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang manusia, artinya kita perlu paham gitu. Misalnya saya punya output bukan hanya pertama karena pengalaman masa lalu. Ada orang yang mengatakan kayak gitu, oh karena pengalaman masa lalunya begini, maka akibatnya dia menjadi begini. Well, it's too small gitu. Kalau kita hanya mengatakan karena itu gitu. Tapi kita tahu bahwa ada banyak faktor dari seseorang, ya itu mempengaruhi. Tapi pertanyaan adalah, let's say ada 3-4 orang atau bahkan 100 orang. Anggap 100 orang ini kita ambil dari punya pengalaman yang buruk di masa lalu, traumatis, yang sama gitu. Saya pernah dipukul lah sama orang tua gitu. Dan pertanyaan apakah 100 orang ini akan mengalami gejala yang sama? Nah, kalau tidak berarti bukan hanya karena satu faktor yang mengakibatkan kondisi ini. Untuk itu kita perlu paham ada komponen-komponen apa saja yang mempengaruhi seseorang. Ya. Nah, kalau The Matrix kita ada bicara tentang 7 hal yang kita perlu perhatikan yang ada di dalam diri kita, bagaimana kita memaknai sesuatu. Jadi, bagaimana kita bicara saya ini, bagaimana saya memaknai sesuatu, apa yang saya mau, lalu kemudian bagaimana saya memandang diri saya, lalu bagaimana saya punya capability atau power saya punya kemampuan atau tidak, lalu kemudian bagaimana saya menggunakan waktu, apakah saya orangnya cukup sabar atau hidup di masa lalu, masa sekarang, atau masa depan, atau saya merasa waktu itu terlalu sempit atau terlalu luas, itu juga akan mempengaruhi. Lalu kemudian bagaimana dengan orang-orang di sekitar saya, atau saya memaknai orang lain, lalu kemudian bagaimana dengan lingkungan di mana saya berada, atau cara saya memandang lingkungan. Ya, misalnya contoh
tadi adalah saya, let's say saya orang sales gitu, dan kemudian saya tidak saya bukan orang, saya mau jualan tapi saya tidak pernah berani jualan. Nah, dan kita tidak hanya dapat mengatakan bahwa oh dia kayaknya nggak ada kemampuan. Oke, satu hal. Tapi kita juga sering melihat ada orang yang sudah dilatih tapi tetap seakan-akan dia tidak mampu. Nah, di situ kita perlu cek apa saling kondisi yang saling mempengaruhi nih. Jangan dia udah punya kemampuan tapi dia tidak punya makna yang sehat atau dia tidak punya intention yang sehat dan atau dia tidak punya pemahaman akan self confidence atau self esteem yang benar, atau dia tidak merasa punya cukup waktu terus, atau dia tidak disupport oleh orang-orang sekitar yang tepat, atau dia punya ketergantungan terhadap eksternal, atau dia tidak di dalam kondisi yang dia tidak merasa di kondisi yang tepat, tidak di lingkungan yang tepat. Nah, bagaimana interaksi di antara 7 hal ini dapat menghasilkan sebuah, istilahnya saya sebutnya sistem berpikir seseorang atau sistem keberanian seseorang atau sistem ketakutan seseorang gitu. Jadi kita dapat menggunakan ini untuk juga menganalisa ya bagaimana sistemik di sini bekerja. Oke. Nah, ada model yang terbaru yaitu adalah metaplace. Ya, kalau teman-teman di neurosemantik kita menggunakan model terbaru, bukan model terbaru. Jadi ada sebuah model terbaru untuk membahas tentang dunia internal kita, itu yang disebut dengan metaplace. Nah, di sini kita tahu yang paling mendasar ada stimulus, respons, ada stimulus, ada respon. Lalu kemudian kalau teman-teman sudah pernah belajar NLP, tahu bahwa pada saat ada sebuah stimulus datang, pada saat kita merespon, itu kita tidak respon berdasarkan stimulus itu apa adanya. Bisa ada yang mengatakan kepada saya, goblok lu Yud, gitu. Nah, saya respon, marah, bukan pada kata-kata orang tersebut sebenarnya. Tapi saya merespon berdasarkan apa yang saya representasikan di dalam kepala saya. Saya tanpa saya sadari, memang muncul rasa kesel, nggak nyaman gitu. Lalu kemudian saya mengatakan di dalam diri saya merepresentasikan, kok saya direndahkan. Dan nggak stop sampai di sana. Saya itu yang saya representasikan di dalam benak saya. Nah, lalu kemudian kalau teman-teman ada di neurosemantik, kita tahu ada yang namanya metastate, proses self-reflective. Wah, kalau direndahkan, kemudian membuat saya merasa nggak nyaman, lalu kemudian saya melanjutkan kata-kata di dalam kepala saya, yang artinya bahwa saya tidak dihargai, dan kemudian saya tidak suka tidak dihargai, saya maunya dipandang, saya maunya dibaikin, saya maunya dianggap, dan itu yang bermain, dan ternyata stimulusnya tidak sesuai dengan yang saya mau, dan proses itu yang terjadi, yang kemudian membuat saya, let's say, jadi marah, gitu. Atau membuat saya jadi happy. Mungkin saya ya boleh marah, boleh happy. Gitu. Jadi, nah artinya pada saat kita melihat sebuah stimulus, kalau teman lihat ada representation, lalu kemudian ada masuk ke ranah belief yang di atas, ya. Lalu kemudian apa yang terjadi di sini? Kalau sebelumnya itu adalah kemudian dia menjadi memori kita, menjadi referensi kita berpikir yang lama-lama menjadi kebiasaannya kita, gitu. Polanya kita, ya kan? Karena kita sudah terbiasa dengan tersimpan. Kalau ada orang mengatakan tersimpan di alam bawah sadar, ya sebenarnya ya tersimpan di dalam memori aja gitu. Jadi tersimpan di dalam memori kita sehingga ini menjadi habitnya kita dan ini menjadi background knowledge kita untuk melihat atau mengenali sesuatu. Karena kalau tidak ada background knowledge ini, bayangkan kalau kita bangun tidur tidak ada background knowledge, gue masih bener nggak sih di sini gitu? Masih bener nggak gue di Ranjang? Bener nggak gue di rumah? Ini apa dan sebagainya? Kita kayak setiap hari perlu mulai dari nol lagi gitu. Ya kayak di Pertamina gitu, kayak perlu mulai dari nol lagi kan repot juga ya. Nah jadi fungsinya lama-lama terjadi sehingga menjadi memori kita dan itu menjadi referensi kita untuk bersikap. Nah, di satu sisi juga kita dapat menggunakan pengetahuan atau proses itu untuk mengantisipasi ke depannya apa yang dapat terjadi. Ya, that's why mereka mengatakan pikiran kita itu suka ke masa lalu atau ke masa depan. Ya, because we have that capability. Nah, ini sebenarnya globalnya ya. Kalau teman-teman baca bukunya Thinking for Human itu lebih detail lagi. Saya yakin kita tidak punya cukup
waktu dan saya juga tidak cukup capable untuk menjelaskan terlalu. Nah di sini yang saya mau bahas adalah menggunakan bagaimana metaphase. Kita membahas tentang systemic change dari kacamata meta coaching dengan menggunakan metaphase. Oke, saya hapus dulu. Nah, bingung-bingung dah. Oke, jadi lihat paling bawah ya, ada stimulus, ada respon. Ini yang paling mendasar. Oke, ada stimulus, ada respon. Tentu dua kata ini yang teman-teman sudah sangat terbiasa dengar. Jadi ada stimulus, ada respon. Misalnya saya minta teman-teman untuk ya kalau kita biasa mikirin tentang makan malam. Maka begitu saya minta mikirin makan malam, tentu ada sesuatu yang teman-teman muncul di benak teman-teman. Apakah itu gambar, apakah itu hanya kata, atau hanya rasa, atau suara. Benar ya? Jadi ada yang direpresentasikan oleh teman-teman dari kata-kata saya. Tolong teman pikirin makan malam. Mungkin ada yang mikir capcay, ada yang mikir malamnya habis karena dimakan, ada yang mikirnya, oh enggak, udah kenyang gitu ya. Ada yang mikirnya, aduh ini masih jauh, macet gitu. Gimana makannya? Nah, artinya Anda punya sebuah representasi di dalam benak Anda tentang stimulus tersebut. As simple as mikirin makan malam. Anda dapat merepresentasinya tergantung dari situasi Anda saat ini juga. Nah, lalu kita nggak stop di sana gitu. Di sini ada mulai naik nih ke ranah belief, ya, keyakinan. Ya. Artinya pas Anda mikirin, ada yang Anda mikirin misalnya capcay gitu ya, terus kemudian Anda meyakini bahwa mungkin itu dipengaruhi oleh Anda meyakini karena capcay itu sehat dan capcay itu dapat membuat saya jadi kenyang. Maka Anda punya sebuah belief tentang makanan tersebut. Atau Anda punya sebuah value. Value itu adalah sesuatu yang Anda anggap penting dari dari makanan tersebut atau dari apa yang Anda yakini. Atau Anda punya atau di level meta, di level belief itu atau bicara tentang identity. Oke, Anda memang mengatakan saya pecinta capcay, maka itu yang muncul di dalam benak saya gitu. Atau saya pemakan sayur gitu. Jadi Anda punya identity. Dan juga di sana ada permission. Ya, jadi apakah Anda mengizinkan diri untuk mikirin sesuatu, untuk melakukan sesuatu, untuk atau ini tidak boleh, Anda mentabukan sesuatu, misalnya nggak tahu, siapa tahu ada ya, makan sayur itu nggak boleh, nggak sehat, siapa tahu ya itu, sehingga Anda tidak mengizinkan diri untuk makan sayur gitu, because you don't give your permission, you know. Nah itu bicara tentang tataran belief, keyakinan kan, karena pada dasarnya boleh nggak boleh menurut siapa? Kalau nggak menurut saya itu berarti itu yang saya yakini tentang makan sayur itu nggak sehat. Karena ya ada orang yang mungkin punya pemikiran seperti itu, makan daging lebih sehat dibandingkan makan sayur. Ya, dan that's the belief gitu. Nggak ada yang salah dengan belief masing-masing. Dan nanti kita cari tahu faktanya seperti apa. Nah, lalu kemudian pas Anda berpikir di dalam pemikiran Anda, di dalam kepala Anda itu, lalu di situ ada learn, lalu kemudian ada intention, ada ekologi, lalu kemudian itu menjadi remember, menjadi memori tadi background knowledge, sehingga itu menjadi dasar Anda berpikir, atau Anda pergunakan itu menjadi antisipasi sesuatu yang nanti akan terjadi, ya, atau Anda pergunakan itu untuk ya mengantisipasi. Nah, minimal saya mau mengatakan bahwa sistem berpikir kita terdiri dari beberapa komponen yang terjadi di dalam benak kita dan itu saling berinteraksi. Jadi ada representational system, ada bicara tentang belief, ada bicara tentang ekologi, ada bicara tentang kita punya memori atau background knowledge, ada bicara tentang kita punya anticipation. Nah, hal ini di dalam kepala kita sebenarnya itu terjadi saling interaksi dan interkoneksi yang kemudian mempengaruhi bagaimana saya respon. Yang kemudian mempengaruhi bagaimana saya respon.
Nah, kalau ini kita dapat bedah satu persatu ya. Oke, kita bahas dulu yang paling mendasar, stimulus respon, feedback, feed forward gitu. Atau cara representation seseorang. Nah, artinya kalau teman-teman mau paham ini lebih detail, ya salah satu yang dapat saya anjurkan adalah Anda dapat mengikuti kelas practitioner ataupun master practitioner yang diadakan oleh beberapa teman-teman neurosemantic trainer. Di sini saya melihat ada Om Pras, ada Coach Irfan, dan maaf layar saya cuma ada empat gambar. Saya sendiri, mungkin di sini ada Metama, ada Bukmar, dan saya yakin tadi saya lihat beberapa nama, ada yang juga teman-teman trainer yang nanti tahun ini juga akan bertambah trainernya kita. Yeah. Oke, nah jadi dan artinya kita perlu paham bahwa di dalam kepala kita itu ada beberapa komponen, bukan otaknya ya, tapi our mind itu terdiri dari beberapa komponen yang saling berinteraksi. Ada sebuah yang kita sebut dengan saling mempengaruhi, itu artinya sistemik yang terjadi untuk kita perhatikan gitu, untuk kita rubah. Nah, dari sini saya tadi sebenarnya mau bikin 2 gambar, tapi saya agak kebingungan. Maafkan ketidakmampuan saya untuk menggunakan teknologi. Oke. Dari sini, nah ini ada 10 hal yang kita perlu pahami tentang sistem untuk membantu kita dalam memfasilitasi perubahan secara sistemik. Ini juga diambil dari buku Systemic Coaching. Jadi pertama adalah kita perlu paham sistem ada sebuah fenomena yang holistik. Nah, dari sini artinya kalau kita lihat ada sebuah sistem yang tidak bekerja, tugas kita adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dari internal dan eksternal. Nah, kalau misalnya tadi kita bicara tentang our mind, maka kita perlu paham tentang kita punya internal representation seperti apa, kita punya belief seperti apa, kita punya intention seperti apa, kita punya background knowledge seperti apa, kita punya anticipation ke depan itu seperti apa, kita punya ecological mind kita seperti apa, kita punya permission itu seperti apa, kita punya identity itu seperti apa, kita punya decision itu seperti apa, kita punya banyak gitu. Ya kita perlu paham hal itu gitu. Sehingga pas kita paham akan lebih mampu membuat kita memahami yang nomor 2. Karena sistem itu bekerja sebagai sebuah rangkaian yang saling terhubung atau terkait atau interconnected. Jadi sebuah sistem itu terjadi pasti ada saling keterkaitannya. Seperti kalau teman-teman misalnya balon gitu ya, bulat, kita tekan, dia nanti muncul sini, kita tekan, artinya dia ada saling faktor yang saling terkait satu sama lain. Nah, lalu kemudian yang ini tadi pas kita mau menganalisa, sebuah sistem, dia berfungsinya tidak kita yang menghambat kita karena kita berusaha melihatnya seperti sebuah garis lurus. Oh, umur 1 tahun, 2 tahun, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi sistem tidak berfungsi seperti itu. Sistem itu seperti ya begitulah. Kalau teman-teman yang terbiasa bikin mind map-nya Tony Buzan gitu ya, mungkin teman paham gitu ya. Itu kan kayak orang yang linear dia akan melihat mind map itu apalah ini gitu. Dia akan kayak begitu, dia akan pusing gitu. Tapi kalau orang yang ngerti itu ya dia rangkai terus kemudian dia melihat oh ini ternyata ada hubungan ini dengan ini ya, ini dengan ini gitu. Nah, itu kalau mau latih salah satunya belajar mind map ya. Nah, lalu kemudian sistem itu tercipta dengan sebuah tujuan. Artinya sebuah sistem ada pasti ada tujuannya. Tanpa disadari, tercipta dengan sadar ataupun tanpa sadar, tapi sebuah sistem bila tercipta dia pasti ada tujuannya. Misalnya kita bicara tentang sistem di tubuh gitu. Ada organ-organ tubuh kita itu saling berfungsi satu sama lain. Tujuannya apa? Membuat kita hidup, ya membuat kita mampu beraktivitas gitu. Dia pasti punya sebuah tujuan. Sistem di rumah, family, itu pasti punya sebuah tujuan juga untuk bagaimana kita dapat punya hidup bahagia bersama-sama, gitu. Atau sistem di pendidikan, yaitu kan untuk bagaimana menghasilkan murid-murid yang baik. Artinya sebuah sistem tercipta pasti dia punya tujuan.
Oleh karenanya melibatkan dinamika yang kita sebut dengan goal seeking. Atau di dalam dinamika kita perlu tahu, di sini yang kita perlu tahu adalah sebenarnya tujuan dari sistem ini apa. Sehingga kita mampu menganalisa apakah sistem ini berjalan dengan tepat atau tidak. Kalau sistem ini sudah melenceng dari tujuan awal dari sistem ini, maka itu dapat menjadi feedback untuk kita analisa. Kecuali kita memang mau sistem ini sudah berfungsi di luar dari tujuan yang kita mau. Ya. Karena sistem bergerak secara berkesinambungan dalam sebuah proses yang kita sebut dengan feed forward dan feedback. Artinya sistem ini pas dia bekerja, dia ada feed forward, itu ada output ya, kalau bahasa itu adalah outputnya apa. Lalu kemudian dari output ini kita akan mendapatkan feedback. Feedback itu adalah informasi, apakah sesuai atau tidak, yang dapat kita pergunakan untuk menganalisa. Nah, dan sistem memiliki pola yang berarti, artinya dia punya sebuah pola yang kita pahami, oh ini artinya apa. Ya, kalau kita benar-benar mengenali, kita tahu, oh ini polanya artinya, oh oke. Oh ini polanya udah melenceng, oh ini polanya begini. Atau mungkin karena kita belum paham, kita juga bingung, oh ini artinya apa ya. Mbak, dia punya pola, sistem itu dia punya pola. Dan sistem seringkali tidak terlihat secara kasat mata. Ya, jadi artinya, karena saya apalagi kalau kita bicara tentang human ya, dan itu terjadi di dalam, dia tidak terlihat secara kasat mata. Kalau mesin masih oke, kita masih dapat melihat ada apa? Ada dashboard, ada alat pengukuran sehingga kita dapat melihat apakah ini sudah work well atau tidak. Gitu. Tapi seringkali sistem itu tidak terlihat secara kasat mata. Maka itu yang menjadi sebuah challenge bagi seseorang untuk menganalisa. Dan yang berikutnya adalah kedinamisan dari proses sistem membuatnya jadi hidup. Jadi sistem itu dynamic sehingga dia seperti hidup. Dia seperti hidup, dia tidak statis, dia tidak mati aja gitu. Tapi dia saling mempengaruhi, jadi dia hidup. Nah, karena dia hidup, ya, sehingga sistem itu kalau beberapa komponen berkumpul itu dapat memunculkan sesuatu gitu. Jadi misalnya kita lihat karena handphone lah, itu kan karena ada beberapa sistem dia kumpul, dia muncul sesuatu yang tadinya nggak ada jadi handphone. Atau kalau kita bicara di rumah gitu, tadinya nggak ada semut, tapi karena ada makanan ini, akhirnya jadi ada semut. Nah, itu contoh artinya bagaimana dapat memunculkan sesuatu. Dari yang tadinya tidak ada, fine, tapi tiba-tiba muncul gitu. Nah, lalu kemudian sistem itu karena dia dinamis, dia hidup, maka dia terus berubah dan beradaptasi. Dia dapat terus berubah, dia beradaptasi tergantung kemana. Tergantung apakah ada intervensi, tergantung dari proses sistemnya, apakah dia berfungsi dengan baik atau tidak, dia berubah tadi yang jadi sakit jadi sehat atau sehat jadi sakit, ya, yang pintar jadi goblok, yang goblok jadi pintar gitu ya. Nah, itu terus berubah gitu dan dia beradaptasi dengan situasi. Oke. Nah, artinya di sini kalau kita mau membuat perubahan terkait dengan sistemik, maka kita perlu paham terlebih dahulu bagaimana sistem itu bekerja. Nah, kalau kita kembali ke gambar yang tadi, ya, artinya kita paham bagaimana ini saling berinteraksi. Yang nantinya kalau kita mau memfasilitasi perubahan as a coach, as a counselor, as a therapy, atau as a consultant, kita jadi tahu apa proses yang saling terkait ini dan mana dari sistem ini yang mempengaruhi sistemik kerja kita yang sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan yang kita mau atau dia menuju ke sesuatu yang tidak kita harapkan atau yang unresourceful. Nah, dari situ kita jadi tahu apa yang dapat kita intervensi. Seperti itu. Nah, jadi how to-nya adalah kalau solusinya adalah first find the energy, artinya first find the energy output atau mana yang paling dominan terjadi. Itu yang paling, karena itu paling kasat mata. Jadi mana yang paling kasat mata nih? Ya, mana yang paling kasat mata yang kita anggap penyebab? Ya, kalau misalnya kita bicara tentang diri kita malah, oh karena saya sering terbayang pengalaman masa lalu gitu. Oke, ya kita work dengan itu. Berarti ada bicara tentang background knowledge kita. Atau kita merepresentasikannya dengan gambaran yang misalnya kalau kita submodality kan,
hitam putih, oh terlalu nggak berwarna, lesu dan sebagainya. Oke, kita mulai dari sana terlebih dahulu. Atau karena saya punya sebuah belief bahwa nggak mungkinlah berhasil. Nah, kita kenali mana yang paling kasat mata atau kasat telinga, mana yang paling terdengar dan terlihat gitu. Kita find, lalu kemudian dari sana baru kita work on, kita analisa. Nah, di sini peranan kalau kita di neurosemantik dan NLP, skill bertanya ya, skill bertanya, menganalisa dengan meta model, meta question, found outcome, axis of change, axis of change question, itu menurut saya sangat penting gitu ya untuk kita analyze, detailkan mana isunya gitu. Ya. Lalu kemudian terakhir adalah ya kita trace out, kita kayak ya, trace lah. Trace itu bahasa Inggrisnya apa kan? Di Bahasa Indonesia. di apa ya maksudnya? Terus Penelusuri. Ditelusuri ya, benar, ditelusuri satu persatu untuk kita oke, ini yang paling ini yang istilahnya kita sebenarnya root cause-nya ini nih gitu. Nah, ya jadi ya, so itu saja terlebih dahulu yang dapat saya sampaikan. Oke, so far ini ada satu pertanyaan Yud dari Budela. Oke. Kalau dalam Metaplace yang disebut sistem yang mana? Sebenarnya Metaplace itu sendiri ya menurut saya itu adalah sebuah sistem yang menjelaskan, artinya dia menamakan Metaplace. Tapi menjelaskan apa? Sistem yang bekerja di dalam pikiran kita. Sistem yang bekerja tentang pikiran kita. Nah itu, jadi Metaplace itu adalah sebuah sistem, sebuah sebutan untuk menjelaskan sistem kerja pikiran kita. Menjawabkah, Budela? Mudah-mudahan menjawab. Oke. So, aku recap sebentar sebelum Ya, mungkin teman-teman. boleh saya Ya, bertanya. silakan, Pak Indra. Oh, Silakan Pak Indra. boleh bertanya. Ya, begini. Saya pada umumnya setuju semuanya lah begitu. Tapi yang saya agak itu yang paling akhir itu. Ya. Ya, kebetulan saya pernah membaca juga beberapa buku mengenai system thinking ya. Selain dari Michael Hall, mungkin dari Peter Senge, mungkin dari Fritjof Capra dan sebagainya ya. Mereka tuh setahu saya ya, ini tukar pikiran. Mereka tuh pendekatannya tidak analitik, tapi holistik. Ya, jadi melihat keseluruhan hutan dulu. Baru kalau sesudah hutan dilihat, baru dilihat pohonnya. Jadi kalau kita lihat kesalahan di satu pohon, setelah melihat hutannya, kita tahu, oh misalnya terjadi korupsi. Oh ternyata ini sistemnya udah rusak. Jadi tidak bisa kita hanya sekedar memperbaiki orang itu, pecat orang itu. Tapi keseluruhan itu apakah katakan di organisasi atau di perusahaan atau di negara gitu ya, itu kemudian udah tahu. Jadi berpikirnya itu tidak black and white lagi. Kalau sistem itu berpikirnya setahu saya ya bukan either or, tapi ini and itu begitu. Jadi kalau melihat sesuatu yang baik itu ya bisa begitu. Jadi dengan begitu ya kita melihat apa propaganda di mana ya apa politik ya, oh yang ini curang nih. Kalau kita telusuri oh semuanya curang, hanya tingkat kecurangannya aja ini lebih tinggi dari ini gitu. Itu kira-kira tuh kalau kita berpikir sistem thinking arahnya ke sana gitu. Dan selain tadi Anda sebelum itu bikin resume ada 10. Saya hargai itu ya. Cuman juga ada dikatakan even di bukunya Michael Hall sendiri bahwa itu orang yang berpikir sistem thinking ya, sistemik itu menerima satu ya, menerima ambiguity. Menerima paradoks itu apa artinya? Misalnya kan ada orang mempertentangkan kuantitas dan kualitas gitu. Kalau kita
mengarah ke kuantitas, kualitas korban. Tapi kalau kita sebaliknya mengarah ke kualitas, kuantitas korban. Tapi kalau dalam berpikir paradoks itu kita bisa menggandeng keduanya. Ya, bagaimana kita kuantitas juga baik, kualitas baik gitu loh. Ya, kemudian juga sebetulnya ini kuat dengan apa yang tadi juga Anda sebut, pattern di dalam. Ya, yang di dalam itu lebih menentukan dari yang kasat mata di luar. Kasat mata di luar tuh kelihatannya begitu-begitu, itu kan hanya omongan aja. Kalau kita menusuk ke dalam, wah dalamnya juga kotor, kok sama aja gitu loh. Ya, jadi kotor lah, kita juga tahu gitu. Jadi kita dengan belajar sistem thinking tuh kita tidak terlalu terpengaruh oleh kita bisa critical thinking, tidak begitu menerima aja tuh omongan orang. Ternyata kita tusuk ke dalam sama aja gitu loh. Bukan ini itu begitu ya. Jadi akhirnya memang seperti Anda tadi katakan, kalau ada suatu terjadi korupsi di satu perusahaan, kita lihat dulu the whole. Ya, jangan hanya satu orang kebetulan ketangkep, kita kerjain, tapi sebetulnya di dalamnya tuh juga rusak kok. Hanya dia kebetulan nggak tertangkap tangan aja begitu. Dengan jadi maunya sistem thinking itu kalau setahu saya melihat the whole dulu. The whole dulu itu bersih atau enggak, atau hanya sekedar satu orang ini aja. Tapi kalau the whole rusak ya memang orang itu ketahuan memang itu, tapi juga menyebabkan manajemen tuh melihat yang lain-lain, kita benahi gitu loh. Ternyata bukan hanya dia sendiri gitu. Itu hanya sumbang pemikiran gitu ya dari saya itu menambah gitu loh. Terima kasih. Ya. Thank you Pak Indra. Ya, good insight. Jadi benar seperti yang tadi yang nomor 1 ya, bahwa sistem itu bekerja secara holistik. Artinya pertama kita perlu mampu melihat secara holistik dari sebuah sistem sebelum kita ya untuk kita paham lah ya, paham dari sebuah kondisi terjadi. Terima kasih Pak Indra. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, itu menariknya belajar sistem ya. Yang tadi Yudi bilang, ini sesuatu yang nggak bisa dipikirkan secara linear, tapi kita perlu berpikir secara holistik. Nah, teman-teman ada pertanyaan lagi kah? Silahkan. Ini ada nih dari Daniel Yud. Yud mau nanya, seberapa relevan kegiatan coaching bagi seorang leader, di mana ternyata ada satu sistem di atas sistem yang lebih merusak sistem yang ada. Katakanlah seorang leader diminta bikin perubahan, breakthrough-nya di mana kalau pakai matrix. Kan cuma kasih gambaran saja dengan biasnya. Lalu breakthrough-nya di mana? Oke. Ya coaching bagaimana di mana ternyata ada suatu. Artinya berarti ini lebih ke bicara tentang environment-nya, sistem di dalam environment. Jadi ada sebuah sistem di environment yang mempengaruhi sebuah sistem yang dijalankan oleh leader tersebut. Benar, bro? Benar-benar. Oke. Jadi ada sebuah sistem yang mempengaruhi sistem yang ada di environment tersebut. Lalu kemudian bagaimana, let's say saya sebagai leader pada saat diminta untuk bikin perubahan, bagaimana Gimana bikin breakthrough-nya? Kalau Oke. matrix kan masih tahu gambarannya, cuma pemaparannya aja gitu loh. Ya kalau semua pun siapapun ngomongin objektif, ya gue udah tahu keadaannya kayak gini nih, gitu. Environment yang rusak nih, tapi bikin perubahan. Tuh, misalnya jadi pejabat gitu ya. Ya. Tahu-tahu pas masuk lihat, wah di dalamnya sudah kolaps nih musinya. Ya. Jadi mau nggak mau harus nutup-nutupin. Gitu, apa dibongkar atau gimana? Itu kan breakthrough. Bilangnya suruh breakthrough, tapi akhirnya jadi ngebohong kan, gitu. Ya itu kembali ke maka kalau kita bicara tentang di sini kan berarti kita udah understanding bahwa situasi environment-nya seperti apa, di mana ada yang tadi seperti kata Pak Indra juga bahwa ini udah kondisinya udah seperti ini, sehingga karena sistem yang bekerja seperti itu maka output-nya ya tadi korupsi lah, let's say. Jadi output-nya dari sistem ini menghasilkan output yang korupsi. Ya kembali, kalau kita mau intervensi, kita mau berubah,
Ya itu tergantung dari seberapa, kan pasti ada mau intervensinya bagaimana nih? Apakah proses ini satu orang cukup, atau ternyata ini udah bicara tentang kita perlu create sebuah sistem lagi yang tadi lu katakan, meta system, ya. Baru kemudian kita dapat create sebuah sistem untuk mengcounter atau mengubah sistem ini. Jadi udah bicara perang sistem nih. Ya, mudah-mudahan itu yang dapat gua jawab ya. Kalau enggak, kita perlu atur waktu di Rotella tuh. Oke, thank you. Yud, mungkin bisa jelasin caranya tadi kali Yud ya. Maksudnya kayak misalnya tadi itu ada sistem dalam sebuah sistem yang perlu diubah adalah sistemnya. Tadi kan caranya kan dikasih tuh solutionnya adalah find the energy, identify the landmark, sama trace out the line of thinking. Nah kalau misalnya ambil contoh tadi, misalnya masuk ke dalam sebuah perusahaan, seorang leader ingin buat sebuah perubahan di perusahaan. Anggaplah perusahaan itu mungkin sekarang sedang merugi dan dia diminta untuk memimpin perusahaan ini. Jadi kalau pakai solution itu gimana Yud? Ya, sama memang artinya kalau menurut gua sih pernah ada seberapa kompleks ya sistem yang sudah terjadi untuk kita melakukannya. Thank you, Pak. Artinya kalau misalnya satu orang dia, let's say, dia intervensi ya, misalnya tadi di nomor pasal kita udah dapat informasi, kita tahu energinya ini, maka feedbacknya seperti apa, kita trace out, lalu kemudian kita mau intervensi di sana gitu. Nah, pasal kita mau intervensi dengan, let's say, karena saya punya power, lalu saya mampu mengubah, dan it's good gitu. Nah, ada yang kondisi di mana satu orang aja nggak cukup, akhirnya dia ketarik dengan sistem itu, akhirnya dia ikut di dalam sistem itu, karena dia tidak satu orang itu nggak cukup untuk merubah atau mengintervensi sistem tersebut. Artinya kalau seperti itu ya kita perlu create sebuah kondisi untuk menghijack ya atau menghack sistem tersebut agar sistem yang lebih besar itu dapat berubah. Itu sih. Tapi benar kata lu, artinya yang pertama adalah kita perlu find really what's the energy gitu. Setelah tahu, maka kalau ini bicara coaching personal satu orang, ya kita dapat lakukan itu. Tapi kalau kita udah bicara tentang sebuah environment yang lebih luas lagi, ya kita perlu understanding setelah kita trace, oh ternyata ini kondisi seperti ini, ya, dan apa sih solusi terbaiknya? Gitu. Apakah sendiri atau kita perlu create another system? So we can create another environment yang sehingga itu menjadi lebih seksi atau apa untuk orang datang gitu. Misalnya. Kalau di dalam ini di dalam satu pekerjaan lu atau mungkin sebagai seorang trainer, sebagai seorang L&D, sebagai seorang retailer gitu. Perubahan sistem terakhir apa yang lu buat dan gimana caranya lu buat itu Yud? Dengan apa solution yang tadi sudah diberikan itu Yud? Kalau perubahan apa yang sudah gua perbuat terkait dengan sistem? Kalau sekarang tanya sih gua nggak kepikiran. Terakhir ini sih belum ya. Kok perlu pikirin dulu apa ya? Ini kok jadi kesannya kok jadi gua kerjanya nggak bener ya? Lu undang gua aja, ntar gua bantu. Iya. Hah? Apa ya? Lu undang gua, ntar gua bantu. Oh iya, oke. Karena tujuannya mau kasih contoh konkret ya. Salah satu sistem yang simple aja yang kita bisa praktekin tuh gimana sih cara mengubah sistem dengan pemahaman ini tadi kan sangat kompleks ya. Ada meta place, ada matrix. Bagaimana orang itu bisa mengubah sebuah sistem secara konkret? Anggaplah di dalam pekerjaan deh. Kalau misalnya anggaplah pekerjaannya di sales, karena kan lu di retail nih. Jadi bagaimana lu ngerubah sistem para sales itu bisa menjual dengan baik? Mungkin ini kali ya, let's say bicara tentang saat ini pembelajaran secara, let's say gue bicara dalam konteks pembelajaran lah. Kalau sebelumnya kan sistemnya itu, sistem pendidikan adalah tatap muka. Sehingga karena ya masih sebelum COVID, kan sistem pembelajaran adalah tatap muka. Di mana hanya orang-orang yang di dalam kota yang kita mampu jangkau yang dapat mendapatkan pembelajaran gitu. Jadi artinya sistem yang ada di kita itu mendukung pembelajaran tatap muka. Nah, tentu saat ini kita perlu, karena kita makin meluas, kita punya jangkauan hampir di 27 provinsi di Indonesia, dan bagaimana kita memfasilitasi pembelajaran untuk mencakup ke
daerah-daerah tersebut. Berarti ada sesuatu yang kita perlu rubah. Nah, artinya kita perlu pahami dulu. Pertama adalah untuk mampu menjangkau mereka, sistem kita awalnya adalah yang kurang itu apa? Apa yang kita perlu tambahkan? Ya, untuk secara holistik yang pertama itu untuk menghasilkan output pembelajaran jarak jauh yang efektif itu perlu apa saja. Berarti kan itu yang perlu ada kan, itu yang perlu diperhatikan, dilihat. Nah, dari situ baru dianalisa, oh ternyata kita masih kita belum punya, bahkan kita belum punya sama sekali untuk dapat pembelajaran jarak jauh karena kita tidak ada video, kita tidak ada medianya, media belajarnya, kita tidak ada bahkan orang-orangnya yang mampu membuat, orang yang kompeten untuk melakukan itu, yaitu kita belum ada komponen-komponen tersebut sehingga tidak dapat dikaitkan. Artinya selama kita tidak menyediakan komponen itu, maka kita tidak dapat menghasilkan output yang kita mau. Nah, untuk itu ya kita berpikir gitu, bagaimana caranya untuk memunculkan komponen-komponen yang dapat mendukung kita pembelajaran jarak jauh. Nah, akhirnya, kita perlu ada orang pertama. Setelah ada orang yang seperti apa, orang yang lulusan dengan apa. Lalu kemudian setelah orangnya ada, kemudian kita perlu alat apa, apakah satu orang cukup. Lalu kemudian apakah alat ini yang mendukung. Nah itu kan kembali lagi ke nanti tanya lagi, kita maunya pembelajaran seperti apa. Nah, terus kemudian apakah kita perlu punya ruangannya mau seperti apa. Terus kemudian setelah itu kita mau bikin konten yang seperti apa, apakah ini 1 menit cukup, 3 menit cukup, dan itu terjadi spiral itu. Dan bagaimana lalu kemudian ya sambil kita terapin, ya kita dapat output dan input kan informasi gitu, sampai kita menemukan sebuah pola di kita bahwa kalau misalnya mau pembelajaran jarak jauh ya berarti kita perlu buat dulu tetap dimulai dari objektifnya mau seperti apa, lalu kemudian bagaimana memecah video-videonya menjadi potongan-potongan kecil, lalu kemudian bagaimana kita membuat video itu yang berinteraksi. Nah, itu sih kalau menurut saya yang at least, dan sekarang sistem itu juga ada berubah lagi, di mana trainer bukan lagi kerjanya ngajar gitu, dan itu tidak dapat lagi yang to the point karena perusahaan makin membesar, sehingga kita tidak dapat lagi bekerja dengan cara kerja sebuah sistem mengajar yang kita lakukan bahkan 7 tahun terakhir gitu. Itu kita ternyata udah perlu rubah sistem mengajar lagi karena situasinya udah berbeda. Kalau dulu masih kecil skupnya memungkinkan untuk kita melakukan hal-hal yang kita lakukan sebelumnya. Tapi karena sekarang sudah perusahaan juga membesar, jumlah orang bertambah, daerah yang perlu dijangkau meluas. Nah, ini kan sehingga ada output yang tidak sesuai nih, ada output yang sudah tidak sesuai, kualitas dipertanyakan dan sebagainya. Nah, ini kan berarti ada sebuah sistemiknya udah nggak tepat nih. Nah, itu kita perlu analisa lagi. Kita perlu cari tahu mana yang paling pertama yang kita perlu lihat dulu gitu. Mungkin itu, Pan. Mudah-mudahan cukup. Nah, mungkin bantu kita semua lebih paham ya gitu ya. Bagaimana caranya lu memilih sistem yang benar yang untuk dijalankan? Karena tadi kan kalau dari cerita lu tuh ada sistem tentang jarak, ada sistem tentang ketika ngajarin orang, ada sistem diri sendiri sebagai seorang trainer, ada sistem tentang pengetahuan tentang peralatan. Nah, bagaimana caranya milih sistem yang mana yang dikerjain duluan supaya lu bisa benar-benar menjalankan sistem itu dengan baik sesuai dengan output yang diinginkan ya? Sebenarnya kalau ya tentu di ujungnya adalah lihat output ya, kan feed forwardnya apa, feedbacknya apa gitu, feedbacknya sesuai nggak, feedbacknya memenuhi sesuai dengan yang kita mau atau tidak. Kalau misalnya memang itu yang artinya pola itu yang sesuai, maka pola itu yang kita jalankan. Jadi itu yang paling utama yang kita lihat. Jadi tadi yang nomor berapa ya? Yang kita lihat kan sistem bergerak secara berkesinambungan dan proses ada feed forward dan feedback. Artinya kita melakukan sesuatu, kita feed forward, lalu kemudian kita dapat feedback. Nah, kalau feedbacknya itu sudah oke, ya berarti pola ini sudah oke, sudah cocok gitu. Maka kita pertahankan, kita maintain pola tersebut. Tapi kalau tentu so ada room for improve lah ya. Itu kan another system of improvement gitu.
Nah, jadi menurut saya itu yang menjadi apa ya, referensi lah ya, referensi kita punya indikator untuk mengetahui apakah sistem ini sudah bekerja dengan baik atau tidak. Nah, ini juga menarik barusan yang pertanyaan lu. Jadi sebagai artinya di manual di bukunya Systemic Coaching itu sendiri juga ada sebutnya ada sistem talk ya, satu bab yang berbahas tentang sistem talk. Jadi artinya kalau kita mau membahasakan sistem itu apa saja, salah satunya adalah scale with word of degree. Jadi kita perlu ada degree juga. Jadi supaya kita tahu ini di angka berapa, ini oke atau tidak dan sebagainya. Jadi ya salah satunya adalah untuk menjadi alat ukur di outputnya itu sesuai atau tidak gitu. Jadi ada word of degree-nya itu apakah scalingnya kita punya angkanya ini capai atau tidak. Nah itu juga perlu gitu di create. Jadi tidak semata-mata bukan berarti kalau tadi holistik melingkar atau apa dan kita tidak lakukan measurement yang enggak juga ya. Apalagi kalau kita bicara ya bahkan dari diri kita bagaimana kita tahu improve dan kita pasti perlu namanya measurement. Thank you. Yang lain ada yang mau ditanyakan kah? Silahkan. Kita masih ada waktu ya mungkin sekitar 10 menit, 15 menit untuk tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan? Ini Kalau tidak kita bahasa-bahasa selesai lebih cepat. ya, bahasa-bahasa tadi feed forward, feedback. Feed forward itu seperti input, feedback itu adalah informasi yang didapatkan. Ya. Tadi ini ya kalau nggak ada saya mau tambahin dikit menjawab Pak Indra juga. Memang termasuk salah satu proses berpikir sistemik yang di dalam bab system talk itu juga adalah bahasanya both and. Jadi betweenness both and. Jadi bahasanya bukan either or karena either or nggak mungkin membuat kita mampu berpikir sistematik. Karena dengan either or pasti akan membatasi ya. Kita hanya berpikir ini atau itu. Sehingga kita tidak berpikir lagi bagaimana ini, bagaimana ini, bagaimana ini, bagaimana ini. Ya kan? Karena kita hanya seakan kalau nggak ini berarti ini dong. Jadi artinya langsung di limit gitu. Dia nggak perlu mikir lagi. Mungkin ada komponen yang ketiga kan. Nah, jadi proses berpikir atau kata-katanya pas kita mau berpikir sistematis adalah bagaimana kalau kedua-duanya dan ditambahkan ini dan ini dan ini dan ini dan ini gitu. Jadi both and bahasanya, bukan either or. Atau diantaranya seperti apa gitu, betweenness. Jadi diantaranya ada apa aja. Jadi kita perlu paham gitu. Itu yang ya bentuk kata lah ya, kata-kata. Terus kemudian ada kata-kata untuk sistem itu ada juga hypernet ya, jadi garis sambung ya, garis sambung. Jadi misalnya mind and body itu pasti ada hypernet, space and time itu juga ada hypernet. Terus kemudian mind body emotion gitu, itu juga ada hypernet gitu untuk menjelaskan bagaimana sistemik ini bekerja satu sama lain saling mempengaruhi, dia tidak dapat tanpa salah satu gitu. Jadi misalnya mind and body, dia kalau nggak ada hypernet itu memang dua hal yang berbeda tapi sebenarnya satu kesatuan gitu, dan itu saling mempengaruhi kan. Tubuh nggak mungkin nggak ada mind, dan mind pasti butuh tubuh gitu supaya mindnya ada gitu. Bayangkan mind yang tambah tubuh jadi apa itu ya. Nah, jadi maka dia ada hypernet, ada garis sambung untuk menjelaskan satu kesatuan. Kalau Albert Einstein juga mengatakan kan ada time and space gitu, ada waktu dan ruang, itu tidak dapat dipisah. Waktu butuh ruang untuk dapat bekerja gitu artinya, dan ruang juga perlu waktu gitu. Jadi itu saling terkait satu sama lain, dan untuk mampu menjelaskan itu kan, untuk menjelaskan time ya kita perlu mengerti waktu. Untuk mampu menjelaskan waktu kita juga perlu mengerti time. Jadi nggak dapat dipisah, nggak dapat ini atau itu. Itu menjelaskan bagaimana kita menggabungkan dua hal yang berbeda jadi satu. Tadi Yudi bilang ya. Dan dia memang satu. Dan memang satu. Kesannya berbeda tapi sebenarnya satu. Ini sama kayak kita tadi ngomongin sales, antara jual dan beli itu adalah satu. Ya. Oke. Nah, teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi kah? Kalau misalnya nggak ada, maka aku akan recap. Jadi yang dikatakan Yudi bahwa berpikir sistemik itu adalah bukan berpikir linear, tapi berpikir secara keseluruhan yang saling berkesinambungan satu sama lainnya. Bahwa perubahan yang sistemik itu adalah proses perubahan yang melibatkan perubahan pada serangkaian aspek. Dan ini lebih menyeluruh, berdampak pada perubahan sebuah sistem, bukan hanya satu bagiannya saja.
Bahkan kita semua juga tadi Yudi bilang, kita semua berada dalam sebuah sistem. Ada sistem keluarga. Saat ini kita berada dalam sistem pembelajaran. Saat ini kita berada dalam sistem teknologi karena kita pakai teknologi, maka kita selalu berada dalam sebuah sistem. Nah, untuk perlu ke sana, tadi Yudi bilang kita perlu punya kemampuan untuk melihat segala sesuatunya dengan mata sistemik, yaitu melihat proses dan feedback sebagai struktur dari sebuah pengalaman. Dan meta coach menghubungkannya itu juga dengan meta place, yaitu bagaimana caranya kita berpikir yang didasari oleh pengetahuan kita di masa lalu supaya kita bisa memprediksi masa depan. Dan ini semuanya adalah tentang bagaimana kita bisa menghidupi hidup kita untuk menciptakan sistem change yang diinginkan. How to-nya tadi Yudi sudah bilang adalah pertama solution, temukan energinya. Dua, identify landmark-nya atau bagian-bagian yang menciptakan energi itu, dan disusuri, ditrace cara berpikirnya sistem ini, cara bekerjanya seperti apa, dia membawa kepada apa, dan dari contoh yang tadi Yudi berikan adalah apa output yang diinginkan, dan bagaimana kita bisa mengubah diri kita dan cara bekerja kita supaya kita mendapatkan output yang diinginkan, tentu dengan merubah sistem yang ada di dalam diri kita dan juga sistem-sistem yang dalam kendali kita. Nah, itu recapnya. Jadi thank you banget udah sharing. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, masih ada waktu, silahkan bisa di chat atau kalau mau tanya untuk langsung juga boleh. Dan saya beri waktu, kalau misalnya tidak ada, maka akan diserahkan kepada Bu Mimi yang akan menjelaskan pro bono coaching kita yang akan diadakan setelah dari sesi ini. Silahkan, Bu Mimi. Oke, thank you, Van. Halo, selamat malam semuanya. Dengan gembira nih saya juga seneng ya dengan di pendaftaran kita. Saya lihat itu ternyata cukup lah ya, lumayan teman-teman Bapak Ibu ini yang antusias untuk mendapatkan experience, pengalaman di coaching oleh Meta Coach. Jadi kalau dari pendaftaran itu ada belasan yang masuk. Nah, memang kita menawarkannya adalah slotnya 5 ya, gitu Bapak Ibu. Dan diharapkan nggak cuma daftarnya aja yang semangat, tapi juga hadir di sesinya, gitu. Biar juga dapat insight-insight yang sekiranya berguna. Nah, Bapak Ibu, kita sudah punya jadwalnya untuk pro bono coaching. Jadi nanti Bapak Ibu yang merasa sudah daftar, nanti kita akan cek juga ya. Silakan aja konfirmasi untuk jadwalnya ini, karena kita akan lakukannya secara berbarengan nih Bapak Ibu ya. Diadakannya di minggu ini, hari Jumat, tanggal 10 Mei, jamnya adalah 9.30 sampai jam 11. Jadi kalau Bapak Ibu yang merasa sudah daftar dan confirm bisa hadir di jadwal tersebut, silakan tulis di kolom chat. Silakan tulis di kolom chat untuk nanti kita catat ya. Kenapa perlu konfirmasi ini Bapak Ibu? Karena kan yang daftar lebih dari 5 ya, ada belasan. Namun kita punya slotnya 5. Jadi please ini untuk memastikan aja bahwa Bapak Ibu yang ingin mendapatkan experience ini benar-benar hadir di hari H-nya gitu ya. Karena kalau enggak bisa dikasih ke Bapak Ibu yang lainnya gitu. Kalau memang tidak bisa hadir, masih bisa daftar. Bu Dele sebagai Meta Coach mungkin nanti bisa daftar untuk jadi Meta Coach-nya ya Bu Dele ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang bisa hadir di hari Jumat yang sudah daftar gitu, yang bisa hadir di hari Jumat di jam 9.30 sampai jam 11. Nanti sesinya akan dilakukan secara online by Zoom. Silakan tuliskan di kolom chat. Saya baca ada beberapa nama yang saya perlu confirm juga nih. Ada Ibu Klesia, ada Pak Hendra ya tadi ya. Ada Bu Nik Sukacita, ada Bu Melda Suryana. Masih adakah di room ini? Oke, ada. Bu Klesia silakan dan Bapak Ibu yang lainnya yang tadi disebutkan. Mungkin ada juga yang saya tidak bisa temukan namanya karena mungkin nulisnya beda. Nah, ini confirm ya berarti ya. Apakah ada hadir ini confirm untuk Bu Klesia dan Bu Melda? Oke, Bu Klesia confirm. Thank you.
Yang lainnya silakan untuk confirm. Oke, Bu Melda. Ada lagi? Tadi Kani katanya sih masih nyetir, mungkin nggak bisa. Oh, oke. Nanti silakan aja kalau yang belum bisa confirm sekarang, silakan confirm di malam ini juga ya, nggak apa-apa ya. Jadi after the session silakan confirm di WA group boleh, gitu ya. Oke, itu aja dari saya yang mengenai pro bono. Cuman ada satu lagi informasinya ya, Irfan, yaitu mengenai sesi kita selanjutnya, yaitu mengenai Insitalk. Bulan Mei ini akan ada Insitalk ya Bapak Ibu ya. Ini sesi yang diadakan 2 bulan sekali. Tanggalnya 26, coba saya sharekan flyernya. Ini adalah flyernya. Jadi nanti akan ada 2 pembicara. Kebetulan ini dua-duanya perempuan. Hani Gungoro dan Ibu Giokniwati kebetulan juga hadir di sini. Jadi nantikan kedua pembicara ini gitu ya di tanggal 26 Mei jam 16.30 sampai 18. Judulnya adalah Inside Out Persuasive Communication. Jadi kita memang intensinya adalah selalu menampilkan topik-topik yang menarik dan applicable gitu ya untuk bisa di Bapak Ibu dapat implementasi dalam keseharian. Oke, itu Irfan, Oke. thank you. Thank you Bu Mimi. Jadi teman-teman bagi yang mau hadir Insitalk juga masih bisa nanti hadir di Insitalk. Kita akan bicara tentang inside out persuasion, sepertinya menarik. So sebelum kita akhiri kita foto-foto dulu yuk. Mari teman-teman bagi yang masih bisa buka kameranya, mari kita buka kamera lalu kita berfoto bersama. Ini kayaknya pakai komputernya Bu Mimi lebih enak kayaknya. Siap. Boleh. Boleh. Ya. Silakan teman-teman. Mari buka kamera. Bagi yang bisa kita mau foto bersama. Mari foto bersama. Bentar ya. Let me siapkan. Siap-siap dengan senyumnya. Buka kamera dulu. Irfan, saya sebentar, Van. Masih aku highlight. Oke, di highlight atau enggak sih? Enggak ya. Oke, wait. Oke. Ini ada 10 layar. Siap-siap ya. Senyum. 1, 2, 3. Bentar. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Thank you Bu Mimi. Thank you teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih, semoga ini menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita semua. Mari kita semua hidup menciptakan perubahan-perubahan yang baik. Dan saya berharap dan saya berdoa kita semua sehat-sehat. Kita semua bisa menjalankan tugas kita dengan baik. Dan tentunya menghidupi semua potensi yang ada dalam hidup kita. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sampai malam, ketemu selamat lagi. istirahat. Sampai Thank you, ketemu. malam semuanya. Thank you. Bye. Thank you, Thank you. Thank you, Pan. Bye. Yuk, Coach Yudi.